Saudara-saudara tahu nggak bahwa setiap tindakan kita, ya entah itu tindakan dengan gerakan tubuh atau dengan kata-kata, itu selalu punya impact terhadap apa? Karya Allah. Ya, selalu punya impact terhadap karya Allah. Artinya apa? Ketika engkau tertawa di dalam Tuhan atau engkau bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasa. Tuhan berkata, bersukacitalah. Ketika engkau mengangkat tangan Anda di hadapan Allah, saya percaya ini juga ekspresi kita worship sama Tuhan. Amin. Karena itu saya percaya bahwa ketika engkau melakukan itu di dalam Tuhan, maka Allah dengan kuasanya turun untuk menyatakan berkat-berkatnya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, pada pagi hari ini dan sepanjang sebulan ini kita akan berbicara tentang bagaimana Allah memberikan mandat bagi gereja Tuhan. Ya, dalam minggu-minggu yang lampau, bahkan bulan-bulan yang lampau, kita selalu berbicara tentang untuk apa kita diciptakan. Untuk apa saya ada di dunia ini? Untuk apa saya ada dalam keluarga yang saya miliki? Untuk apa saya ada di gereja ini? Semuanya ada destininya, saudaraku. Demikian juga ketika Anda diselamatkan oleh Allah, oleh kuasa darah Kristus yang mahal itu, saudaraku, itu juga punya destiny, sebab Allah tidak pernah memanggil seseorang tanpa tujuan. Karena itu mengapa selama sekian lamanya kita berbicara tentang kenalilah tujuan Allah dalam hidup Anda, kenalilah tujuan Allah di dalam keluarga Anda, dalam pelayanan Anda, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab di mana Allah meletakkan kita, saya percaya Tuhan punya tujuan, saudara-saudara. Termasuk di tempat yang terpencil, tempat yang kelihatannya sepi, tempat kelihatannya tidak ada berkat dan lain sebagainya. Kalau kita mau mentaati Allah, saya percaya Allah punya tujuan mengapa Anda ditempatkan di tempat itu. Ketika Anda bekerja di dalam satu instansi yang korup misalnya, mungkin Anda berkata, kenapa Tuhan aku ditempatkan di tengah-tengah instansi yang model kayak begini? Bertanya sama Tuhan, untuk apa Anda ditempatkan di tempat itu? Artinya Tuhan punya sesuatu. Tuhan punya destiny untuk Anda dan saya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sebuah destiny, tentang sebuah tujuan Allah untuk apa Anda dipanggil dan diselamatkan, yaitu untuk menerima sebuah mandat yang luar biasa, ya, yang kita kenal dengan amanat agung, sebuah mandat untuk kita pergi memberitakan Injil, pergi bersaksi bagi kerajaan Allah. Dua ayat firman Tuhan akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari Matius 28 ayat 19 dan yang kedua Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dua ayat ini, saudara-saudara, dua-duanya berbicara tentang pengutusan. Dua-duanya berbicara tentang memberikan mandat kepada orang-orang percaya. Saya akan baca untuk kita semua. Dalam Matius 28, 19 berkata, karena itu pergilah. Iya, ini kalimat perintah, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kita lihat, saudaraku, di dalam Kisah Rasul ayat pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa di situ? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap Anda atau kita semua, saudaraku, dipanggil oleh Allah, bahkan dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, tetapi tidak sampai hanya di situ. Sebab Allah punya tujuan yang lebih besar dari itu. Dari sekedar Anda diselamatkan, dari sekedar Anda menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan, saudara-saudara. Maka saya mempercayai bahwa Allah punya rancangan panggilan yang luar biasa, yaitu apa? Supaya Anda pergi dan apa? Menjadi saksi Allah, saudara. Saudaraku yang dikasihi Kristus, saya percaya bahwa setiap kita, sejak kita diselamatkan, status kita itu menjadi anak-anak Allah.
atau yang disebut menjadi murid Kristus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ketika Anda dipanggil untuk menjadi orang percaya, ya dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, saudara, maka sejak saat itu status kita mengalami perubahan. Perubahannya di mana? Dulu kita orang berdosa, dulu kita musuh Allah, dulu kita seteru Allah, sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Ingat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa barang siapa kepada Kristus, saudara, dia akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini bicara status, saudaraku. Jadi saudara, ketika Anda percaya Anda menjadi anak Allah dan Anda sekaligus menjadi murid Kristus. Itulah mengapa semua murid Kristus disebut Kristen. Ya, sebutan Kristen pertama kali di mana, saudara? Di Antioquia, ya. Di Antioquia itulah murid-murid disebut Kristen. Kenapa? Karena mereka menjadi murid Kristus, mempraktekkan hidup seperti yang diajarkan oleh Kristus, maka disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama, saudara. Dan kalau kita mau jujur, agama apa sih yang ada di dunia ini? Semua orang yang bilang agama A, B, C, D itu buatan manusia. Saya mau kasih tahu, itu buatan budaya manusia. Apakah Allah memberi agama? Jawabannya sama sekali tidak. Baca Alkitab dengan baik. Perjanjian lama itu umurnya sudah ribuan tahun yang lampau. Bahkan jauh, ya sudah ada sebelum perjanjian baru nongol. Ada enggak Yehova Elohim berkata, "Hai Musa, aku menurunkan agama Yahudi kepadamu"? Enggak ada. Kepada siapa? Kepada Ishak, kepada Yakub, atau kepada Daud sekalipun. Aku menurunkan agama ABCD, tidak ada. Semua Alkitab hanya berbicara tentang karya keselamatan Yehova Elohim terhadap manusia. Alkitab menceritakan tentang kasih Allah kepada manusia. Alkitab menceritakan keselamatan Allah kepada manusia. Alkitab menceritakan bagaimana orang-orang percaya harus hidup menuruti kehendak Allah yang maha tinggi, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang namanya agama sesungguhnya. Kalau kita mau berbicara bahwa agama yang paling berkenan adalah A, B, C, D, itu menurut mereka. Tetapi Alkitab tidak pernah menyebut satu agama apapun. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa Anda dan saya adalah murid Kristus. Nah, tentang murid ini, saudara, Tuhan Yesus pernah ngomong begini nih tentang murid ya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Ini perhatikan, kalimat ini ngomong begini. Jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus ingin ngomong begini, kamu tidak dapat disebut murid kalau kamu tidak berbuah dalam kehidupanmu. Tetapi bila kamu berbuah, bahkan buahmu itu banyak, maka kamu adalah muridku. Saudara-saudara, dari pemahaman ini saya ingin ngomong begini. Bila kehidupan kekristenan kita tidak memberi buah di dalam hidup ini, maka sesungguhnya kita tidak layak disebut murid Kristus. Kita tidak layak disebut Kristen sebab saudara-saudara kita tidak memberi buah seperti yang diperintahkan oleh sang guru kita. Makanya kenapa Alkitab mengatakan kamu baru disebut murid kalau kamu memiliki buah-buah yang nyata. Demikian program Sema kali ini. Sampai jumpa dalam program Sema yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku berjalan, kasih